Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi. Saya menggantikan host dari channel Keling Lele. Karena saya penasaran, ada satu orang yang saya akan temui. Saya ada di daerah Binuangen. Karena rasa penasaran, saya ingin cari tuh orang. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Come on! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Woi, Bang Keling, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Wah, gimana kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Aduh, ini agak kaget-kaget juga, sahabat. Karena ini kan hari Jumat, hari saya libur lah di rumah. Dan ada tamu. Tamu yang sangat jauh dan sangat luar biasa. Pak, silakan duduk di sini. Oke. Iya, ini nih Bang Keling. Perkenalkan, sahabat Keling Lele. Ya. Ini yang saya bikin penasaran. Saya kenal Keling Lele ini, mungkin di video sebelumnya pernah juga diceritakan, tahun 2017. Tapi terus terang waktu itu, saya belum ada kesempatan untuk menanyakan langsung. Sepanjang saya tahu, Bang Keling ini kan cuma petani lele. Iya. Yang notabene, mohon maaf, tinggal di pinggiran atau kampung lah gitu. Tapi kok bisa membuat konten dan subscribernya sudah dibilang ratusan gitu kan. Jadi saya rasa penasaran gitu loh. Apa sih yang membuat Bang Keling ini bisa gitu loh, bisa menjadi atau masuk ke dunia media gitu loh nih. Oke. Jadi saya tuh ada rasa penasarannya gitu. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, salam untuk sahabat semua. Mungkin ini kejutan, karena saya pun nggak tahu awal-awalnya. Nelpon nggak, janjian nggak, tiba-tiba ada tamu. Memang saya sudah cadangkan lah, setiap hari Jumat memang bersedia untuk melayani tamu lah. Untuk sahabat semua yang dimanapun sahabat boleh datang ke rumah saya di setiap hari Jumat, insya Allah saya ada di rumah. Karena Sahabat Keling Lele, yang tadi saya di awal, saya ada rasa penasaran terhadap sosok orang ini. Karena awal mulanya saya mengenal beliau ini pada saat kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu, itu belanja atau menjadi pelanggan di kios Sangkuriang di Warung Gunung. Sekian lama nggak bertemu. Nah, kebetulan berapa waktu yang lalu ada di video sebelumnya, itu beliau berkunjung ke Sangkuriang di Carita. Setelah itu saya ada timbul rasa penasaran. Ini yang saya kenal, sosok ini adalah orang ini nih yang petani lele, tetapi kok ngerti dunia digital. Itu yang membuat saya rasa penasaran. Mungkin juga sahabat Keling Lele yang sudah sudah mengikuti beberapa video sebelum-sebelumnya. Untuk sama-sama tahu, saya akan mencoba menggali. Nah, Bang Keling. ya. Saya ingin tahu, atau mungkin sahabat Keling Lele ini juga banyak yang ingin tahu, Bang Keling itu pendidikannya apa sih? Oke, terima kasih. Salam untuk sahabat Lele semua. Di sore hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang saya pikir
mengagetkan juga karena janji juga enggak, telepon juga enggak, tiba-tiba datang. Tapi memang biasanya saya di hari Jumat saya memang libur untuk menerima tamu dari jauh. Oke, saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan dari Pak Edi ini. Yang pertama, pendidikan. Kalau dari pendidikan, saya itu pendidikan SD sebenarnya. Karena apa? Ya meskipun terus terang SMP saya ada ijazahnya, tapi paket, yang namanya juga paket kan nggak kumpul bareng sama teman sekolah kayak SD lah istilahnya. Terus SMA juga paket, dan memang sempat kuliah juga meskipun paket begitu. Tapi kalau pendidikan yang utama yang saya rasakan formal lah itu SD. Maknanya keilmuan saya itu di SD. Secara formal. SD, secara formal. Dan kalau yang lainnya pengetahuan saya itu bisa dikatakan kalau bahasa saya cekup, nggak ada gurunya. Jadi otodidak lah, otodidak. Nah, inilah hebatnya sahabat Keling Lele. Seorang yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau SD, tetapi bisa masuk ke dunia digital. Saya saja mungkin yang tinggal di kota, kadang-kadang saya buta, gaptek gitu loh dengan teknologi. Nah, yang saya ingin mau tahu dari mana sih mengenai katakanlah teknologi zaman sekarang lah, gitu. Kira-kira dari mana? Apa belajar atau bagaimana coba? Lebih kepada ya kalau bahasa saya yang saya sudah bilang tadi otodidak. Jadi lebih kepada memperbaiki kegagalan. Karena hampir keseluruhan yang saya lakukan dari A sampai Z semuanya gagal, dan itu saya terus karena hanya bagi saya, kalaupun saya gagal sebenarnya bukan gagal, hanya keberhasilan yang tertunda. Makanya saya terus belajar terus saja, dan ini pun saya bikin channel ya bukan dalam arti saya sekarang sudah paham betul, karena ada 2 kali live streaming untuk minggu ini saya belum bisa menggunakan aplikasi itu. Terus terang, dari mulainya onnya sudah on apa belum, ternyata sudah on, jadi saya kelamaan gitu. Jadi settingnya saya terus terang belum paham, tapi saya yakin kalau orang lain bisa melakukan, kenapa saya tidak? Jadi intinya kalau boleh saya simpulkan, kemauan saja, niat saja. Niat saja. Ada satu poin ya sahabat Keling Lele, kita catat, kemauan saja. Nah, setelah mau masuk ke dunia YouTube, katakanlah atau digital, itu kan yang dibawakan kan materinya kan lele. Lele pada dasarnya lah, pada banyak orang berpikiran sederhana, lele, apa sih susahnya piara lele? Iya. Tetapi saya sendiri yang sudah nonton atau menyaksikan beberapa video-videonya Bang Keling di channel Keling Lele ini, saya terus terang, loh, ini bisa bicara mengenai unsur air, unsur pakan, bagaimana treatment air, dan seterusnya, apa ada yang reverse osmosis lah, bikin probit, dan seterusnya. Dengan pendidikan seorang SD, yang notabene hanya SD, tetapi ngerti nih mengenai unsur air, itu dari mana? Itu lebih daripada, makanya yang pertama ada peribahasa 1000 teman kita kurang, 1 musuh itu terlalu susah untuk melangkah. Jadi ada poin penting yang dulu saya kutip dari seorang senior saya, Keling, kamu mau gratisan nggak? Contohnya, kalau kamu jadi orang malas, itu kamu tetap bisa makan, meskipun nggak bisnis, nggak kerja, nggak apa-apa. Terus saya bilang, apa yang harus dilakukan? Satu saja, kamu cari lebih dari 400 orang, minimal 360 orang kamu teman. Dan setiap hari kamu samperin 1 teman kamu itu, dan maknanya selama 360 hari kamu bisa numpang makan di setiap teman kamu. Karena kesimpulannya begini, kita 1 tahun sekali ketemu teman, ya wajar kan kalau kita ikut makan, karena nggak tiap hari gitu. Setahun loh, setahun, jadi wajar lah. Jadi saya aja betul juga. Jadi filosofinya di sini adalah silaturahmi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada ini, kalau dari bahasa spiritual, ilmu, rizki,
apapun fasilitas di dunia ini datangnya itu bukan langsung dari Tuhan, tapi dari teman-teman dekat kita. Dan pengetahuan saya keseluruhan maknanya, meskipun asasnya dari Tuhan, berarti dari teman-teman. Karena kalau sekolah kan enggak nih. Oke, berarti bisa menyimpulkan untuk pengetahuan semuanya dari teman. Tapi yang lebih berkesan untuk saya action. Karena guru saya yang paling bijak itu kegagalan. Kegagalan jadi dari melakukan ya. Melakukan. Contoh nih, dari segi kesehatan air untuk manusia. Karena banyak juga orang yang mengetahui RO dijual lebih mahal, reverse osmosis, lebih mahal daripada isi ulang ataupun daripada aqua, le mineral dan lain sebagainya. Kenapa bisa lebih mahal? Karena katanya semakin rendah TDS-nya semakin bagus dan RO itu 0. Dan saya sudah klarifikasi, saya belajar dan ternyata itu tidak menyebabkan sakit, tapi tidak menyebabkan sehat karena itu 0. Nggak ada unsur penyakit, tapi nggak ada mineral ini itu. Berarti kesimpulannya ada di sahabat semua. Apakah itu bagus atau tidak bagus? Tapi yang jelas itu 0. Nggak ada nutrisi apa-apa. Betul-betul 0. Terus di bidang lele. Kenapa sih saya di dunia lele? Karena lele itu apa susahnya? Kata Bapak kan tadi apa susahnya lele? Ada beberapa poin. Yang pertama, saya mau buktikan. Dalam setiap tahun, ini satu kecamatan nih, dalam setiap tahun lebih dari 300 orang yang memulai bisnis lele, lebih dari 300 orang dalam satu tahun. Tapi 0,1% yang berjalan. Yang berhasil. Yang lain hanya uji coba. Gagal. Tiarap lagi. Kadang-kadang ganti lagi. Dan sementara menurut saya nih, bisnis itu jangankan lele. Maaf nih. Ada yang mengelola sampah. Ada yang mengelola macam-macam. Itu pasti ada untungnya. Dengan satu syarat mutlak. Kita tahu ilmunya. Makanya di sini saya mau berbagi karena apa? Saya pun nggak ujuk-ujuk bisa di lele. Saya pun makanya di video awal saya jamin kalau dengan cara ini petani lele bangkrut. Karena apa? Yang pertama kadang-kadang kita ikut-ikutan. Terus ikut-ikut musim lah karena ya maaf. Saya sendiri warga 62. Di warga 62 itu biasanya kalau tetangga punya burung, musim burung semua pasti punya. Dan kalau yang nggak punya, membeok nih. Kalau lagi musim batu cincin, pasti semua punya itu. Dan itu memang salah satu keunikan lah, tren. Jadi Dan di lele itu ada masa trennya masa itu. Dan semua yang ikut-ikutan hampir semua bangkrut. Tapi saya kan orangnya selalu begini. Jadi kalau saya belum bisa membongkar semua akarnya, saya nggak puas. Kalaupun saya rugi, kenapa sih saya bisa rugi? Kalau saya bangkrut, kenapa bisa bangkrut? Dan saya terus belajar. Alhamdulillahnya. Setelah itu, ya alhamdulillah sampai sekarang lah. Berarti apa namanya? Menggali ya? Menggali untuk lebih dalam. Lebih dalam, karena mengetahui lebih dalam. Nah, yang tadi saya bilang, kalaupun saya gagal, kalaupun saya istilahnya gagal dalam masa ini, itu bukan dalam arti kegagalan, tapi sebenarnya keberhasilan yang tertunda. Itu saja prinsip saya. Jadi saya sementara simpulkan berarti Bang Keling ini adalah satu, punya kemauan yang paling kemauan dulu. Kedua adalah lakukan. Actionnya lakukan. Ketiga adalah kesinambungan ya. Kesinambungan terus menerus. Gagal coba lagi. Nah, selanjutnya, kenapa Bang Keling itu apa namanya? Dengan ya saya lihat dengan peralatan sederhana apa adanya, tapi begitu udah kayak dosen menjelaskan di kampus dengan apa istilah-istilah yang mungkin bagi saya tuh pernah dengar tapi tidak memahami lah unsur-unsurnya tadi. Tadi sudah dijelaskan, sudah dijabarkan adalah mencari ilmu dari teman-teman tadi dengan saling mungkin menimba ilmu dari teman-teman yang tadi silaturahmi tadi.
Dan juga setelah itu lakukan ya. lakukan. Oke. Nah, selanjutnya yang saya mau tanya lagi. Ini kan apakah cuma omong doang? Begini apa misalnya ada satu videonya Bang Keling juga, kalau sahabat lele pernah nonton, budidaya lele tanpa ganti air 6 6 tahun. tahun. Nah, ini saya bilang ini gendeng ini orang. Iya. Sorry nih kalau bikin bahasa saya agak kasar. Dan banyak itu. Jadi bilangin ini 6 tahun tidak ganti air. Itu lele kita aja mungkin gatel-gatel. Iya. Tetapi ini omong doang atau memang ada faktanya? Ada. Atau bagaimana tuh? Begini, ini pun harus kita bisa. Ini saya lebih kepada menggarisbawahi. Kalau ditanya itu ada datanya, ada. Ditanya itu ada faktanya, pastinya ada. Terus apakah bisa dilakukan? Pasti semua bisa. Oke. Dan gimana cara kerjanya? Sebenarnya di video terdahulu memang saya ada jelaskan, cuman di video terpisah. Sebenarnya begini, itu setiap kepada calon pembudidaya pasti saya akan tanyakan, sahabat berada di mana, lokasinya seperti apa. Terus sahabat harus memilih mau sistem apa. Karena yang saya tidak mau nih di media banyak saling bentur. Ya. Oh, sistem itu mah apa? Lebih baik. Oh, ini yang lebih baik. Ini Bioplok lebih bagus lagi. Oh, ini RAS. Ya. Kalau RAS dia lebih bagus. Masing-masing punya pendapat. Punya pendapat. Dan masing-masing punya argumen yang bagus. Dan saya simpulkan, saya masa pembelajaran dulu saya pelajari semua. Dan ternyata bagus. Saya coba dan ternyata bagus. Kok orang lain bilang? Karena yang tadi, kembali kepada yang tadi, ilmunya itu setengah-setengah. Makanya yang saya bilang, dari siapapun sahabat belajar, selesaikanlah. Setelah selesai pelajaran yang itu, baru kita pelajaran yang lain. Dan kalaupun sahabat mau buktikan, saya siap untuk membuktikan. Karena apa? Begini, kenapa saya bisa bertanggung jawab? Yang pertama, saya sendiri dulu korban daripada media sosial lah istilahnya. Saya samperin, orangnya sudah ganti perusahaan, cerita dia di media lele ini mudah, begini. Setelah saya sampai ke rumahnya, dia sudah ganti ikan capung. Ada yang satu lagi channel dia membahas tentang lele, sampai sekarang pun masih membahas tentang lele. Tapi setelah saya samperin ke rumahnya, dia ganti kepada jamur tiram. Pokoknya banyak lah. Dan akhirnya saya menyimpulkan, oke, saya harus punya cara lain. Karena apa? Kesalahannya itu waktu itu saya susah untuk menghubungi mentor saya itu. Jadi saya lebih terbuka sekarang. Bagi sahabat yang mau menghubungi saya melalui WA, melalui apapun silahkan. Dan mau datang langsung pun silahkan. Dan kalaupun mau praktek silahkan. Dan yang tadi saya pasti pertanyakan, sahabat di mana, lokasinya seperti apa, terus tekstur airnya seperti apa. Terus sahabat harus punya alasan juga. Seperti ini, sahabat memilih sistem kocor, apa sebabnya? Sahabat memilih sistem Bioplok. Jadi sahabat pun harus yang pertama punya motivasi dulu. Kenapa sih saya tertarik kepada sistem ini? Atau yang tadi 6 tahun gak ganti air. Sahabat harus punya alasan. Kenapa tertarik sama sistem itu? Karena apa? Yang saya di review di video itu, yang pertama, dia nggak ada air bersih. Air untuk mandi saja, untuk minum dia beli. Mikirin lagi lele. Kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kalau kemudahan tentunya lebih mudah sistem yang lain. Yang normal lah. Yang normal lah. Itu karena sistem ekstrim. Resikonya pun pastinya lebih besar juga. Cuman saya hanya menyampaikan. Biasanya begini. Seperti contoh nih, saya punya pengalaman, ada sahabat saya di Kalimantan. Dia harga pakan tinggi, Pak. 400 lebih. Kalau di sini itu nggak bisa jalan. Ya, jadi rugilah. Usaha yang akan rugi. Iya, rugi. Karena 460, bayangkan. 460.000. Mau jual ikannya berapa? Tapi masalahnya, karena di situ pembudidayanya jarang dan marketnya bagus, harga jual sampai 30. Oh, masih bisa ngejar. Masih bisa ngejar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini daerah-daerah ikan asin. Jadi kita harus sedikit ekstrim juga melawan, bukan melawan Tuhan, melawan hukum alam lah. Di mana berinisiatif. Di mana orang lain nggak mampu. Berarti kan pasti di situ ada peluang market. Kita mampu, di situ peluang. Seperti contoh ada di beberapa tempat yang nggak ada kepiting.
pasti Ya. market kepiting bagus. Ya, ini hukum Nah, ekonomi lah ya, hukum ekonomi demand seperti itu. dan supply lah ya. Iya, demand Oke. supply. Jadi saya bisa menyimpulkan, jadi ini penonton channel Keling Lele yang mungkin baru bergabung nonton video ini saya awalnya sebenarnya beberapa waktu yang lalu Bang Keling ini pernah datang ke kios waktu itu dengan tanpa ini tahu dapat kios di sana lah, alasannya mau cari obat. Obat lah, memang saya mau Jadi, cari obat. Kebetulan ketemu saya. Nah, saya ditanyalah asal usul mengenai apa adanya kios Sangkuriang, dan bisa nonton di video-video yang terdahulu. Nah, dari situ saya timbul penasaran. Ini si Bang Keling ini bisa masuk ke dunia digital. Bagi saya tuh, karena ya mohon maaf nih, hanya petani lele yang dimana kebanyakan yang nggak ngerti apa-apa, tetapi Bang Keling ini bisa tahu mengenai unsur air, segala macam yang tadi sudah dibahas. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, bagi sahabat lele sekalian, yang penting pertama ada kemauan. Iya, ada kemauan. Kedua adalah mencoba, berani mencoba. Berani mencoba. Action. Action, harus Tadi action. bahasanya action. Action. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Berkesinambungan. Coba terus. Coba terus. Coba terus. Yang keempat mungkin silaturahmi. Supaya menyambung ada masukan-masukan dari teman untuk perbaiki pengetahuan kita. Seperti itu. Seperti itu ya, kira-kira yang saya bisa kasih gambaran. Jadi sahabat Keling Lele nih yang untuk yang mengikuti channel inilah, di sini bisa mengambil satu pelajaran atau satu manfaat bagi sahabat sekalian. Usaha lele itu tidak terpaku atau terbatas dengan keadaan. Keadaan enggak. Walaupun misalnya di satu daerah kekurangan air atau minim air lah. Minim air masih bisa. Kalau sahabat lele mau usaha lele masih bisa. Masih bisa. Walaupun itu bahasanya tadi ekstrim. Ekstrim. Aduh, perlakuan ekstrim. Karena yang namanya 6 tahun gak ganti air, saya tuh juga bingung juga. Waduh, makanya kita aja gak mandi 6 jangankan 6 tahun. Ya kan? Makanya seperti itu. Di situ saya belum berani mengekspos video yang sampai 15 tahun. Sebenarnya yang sampai 15 tahun ada. Karena apa? Kan seperti ini kronologisnya. Beliau ini airnya beli dari mobil, dikirim dari luar kota bahkan. Dan harganya itu 1 juta lebih per satu tangki. Iya, Jadi maksud saya yang ingin saya sampaikan atau dari bincang-bincang kita ini yang bisa saya sendiri mengambil manfaatnya, berarti untuk usaha khususnya nih ya, saya tekankan untuk usaha lele, pertama adalah kemauan. Walaupun dengan pendidikan SD, bukan berarti saya bilang sekolah tidak penting. Ini saya disclaimer dulu ya. Berarti kalau itu nggak usah sekolah saja. Tidak juga. Harus sekolah supaya punya pendidikan formal lah ya. Tapi maksud saya dengan keterbatasan faktor ekonomi dan seterusnya tadi yang sudah diceritakan oleh Bang Keling, tidak menjadi menghalang, menjadi handicap untuk seseorang bisa maju. Bisa mau. Yang penting tadi ada kemauan, uji coba terus, tidak mudah putus asa. Semangat. Silaturahmi. Terbuka. Jadi sekarang bersyukurnya Bang Keling malah membuka kalau ada sahabat lele yang ingin bertanya. Lebih kepada membuka pelatihan lah. Membuka pelatihan atau itu. Keling bahwa awalnya saya berpikir ini petani lele sosokan bener gitu kan. Gila bener gitu. Tetapi dengan saya dijelaskan seperti ini, saya bilang ada latar belakangnya, ada cara berpikirnya. Wah, ini saya jarang sekali saya menemukan atau bertemu dengan orang yang punya kemauan, terus belajar terus, apalagi mungkin sekarang ya, bisa belajar dari online dan seterusnya, dari media sosial, bisa segala macam lah. Ini gampang sekali. Tetapi maksud saya dengan sahabat lele sekalian, untuk memulai sesuatu itu lakukan saja, action saja gitu. Karena sebenarnya belajar pengalaman saya lah. Makanya saya ada di satu video, saya katakan saya bisa jamin
air yang sudah lebih dari 5 tahun itu bisa mengobati ikan, tapi saya belum bisa menerangkan unsur apa saja karena saya belum sempat membawa ke laboratorium juga. Tapi yang jelas begini, kalau menurut logika saya, yang pertama, kesehatan air atau ikan itu biasanya dipicu karena bakteri. Karena ada salah satu, bukan salah satu, banyak juga senior-senior yang mengatakan kita budidaya ikan itu sebenarnya bukan budidaya ikan asasnya, tapi lebih kepada perawatan air. Kalau airnya kita jaga, insya Allah ikannya pun secara otomatis pasti sehat. Jadi lebih kepada media. Kalau tanaman sama juga kepada media. Kenapa saya bisa menyentuh kepada seperti yang Bapak Binyak, seperti yang Bapak Edi tadi tanyakan, kepada air, kepada tanaman, kepada hewan ternak. Karena sebenarnya kalau untuk ikan dengan hortikultura, dengan pertanian, saya dulu paralel. Selama saya menjadi TKI, saya di bisnis itu paralel, beriringan. Karena waktu itu permintaan ikan pun cukup besar dan permintaan sayuran pun cukup besar. Dan di masa saya merantau itu dulu cabai saja. Satu hari saya dipinta 8 kintal oleh 8 mall satu hari, dan itu tiap hari itu. Itu untuk cabai itu. Untuk cabai. Belum lagi kokro atau kacang bendi dan buncis yang lain sebagainya. Karena kita kontrak juga sama mall, maknanya harus continue. Harus continue karena itu sistem kontrak memang begitulah, memang begitu, harus continue. Kalau di dunia air memang saya belum lama lah, mungkin dari sekarang 4-5 tahun ke belakang lah, belum lama. Tapi yang saya bilang, saya belum mau memulai bisnis ini dengan teori, tapi harus action, dan itu pun ada jatuh bangunnya juga sama sampai saya tahu kriteria air itu gimana, memang ada pelajarannya khusus. Makanya begini, saya kolaborasikan ternyata seperti one set, seperti satu paket. Kita menggunakan ini, contoh kita mau bertani, tentunya harus ada air juga. Tentunya kita harus paham nutrisi air dan nutrisi media tanaman juga. Apa saja yang diperlukan di media tanam? Ya salah satunya yang kita ketahui ya unsur makro primer, ada yang sekunder, ada yang sifatnya trace element, unsur hara. Di air pun sama juga. Ada bakteri yang harus dijaga juga, ada bakteri yang harus dibunuh juga melalui ultraviolet, dan dari situ saya kolaborasikan, dan akhirnya kepada ikan pun pantesan saya dulu, kan ini ceritanya dulu saya gagal, pantesan ternyata ini loh kesalahannya saya lebih kepada orang, air kalau nggak mau kamu harus pakai bakteri ini, saya pakai. Dan ternyata ada beberapa bakteri yang tidak bisa dikolaborasikan, tapi ada yang mutlak. Ada yang mutlak yang saya bilang tadi. Kalau kita budidaya secara konvensional lele menggunakan bakteri starter kurang bagus, kecuali menggunakan sistem booster yang tiap harinya air harus diganti minimal 20%. Seperti itu. Jadi kita pun harus bisa menerapkan, dan ini sahabat kunci untuk dibudidaya. Jangan sekali-kali kita menggunakan cara dicampur adukan, kolaborasi sistem campur aduk. Gado-gado jadinya. Iya, jadi gado-gado. Kita lihat seperti di media, oh sistem ini yang bagus, kita pakai ini. Besoknya lihat di media, oh harus ganti pakai lagi, ini, campur lagi, dan itu nggak ada yang jalan. Jadi carut-marut, jadi nggak karuan malah. Ya seperti itu. Nah, saya tertarik banget dengan perbincangan kita sore hari ini. Apa sih harapan Bang Keling dengan katakanlah membuat channel ini? Itu apa sih harapannya? Apa mungkin bisa disampaikan ke sahabat Keling Lele ini? Apa sih harapan atau pesan-pesan lah bagi sahabat Keling Lele ini yang mungkin masih masih mencari-cari usaha atau bahasanya lagi galau lah, lagi galau atau mungkin lagi mencari mau usaha apa. Cuma yang tadi yang saya tekankan adalah kemauan dulu. Tetapi apa sih pesan-pesan secara moral lah, secara apa nih untuk sahabat Keling Lele? Kalau dari saya pribadi seperti ini. Jadi mungkin ada di beberapa video sebelumnya yang saya katakan, mulailah melangkah. Karena apa? Kalau kita melangkah hanya ada 2 kemungkinan.
Yang Oke. pertama gagal dan yang kedua berhasil. Meskipun bagi saya berhasil itu bisa dikatakan harga mati. Oke. Karena kalaupun saya gagal, saya akan memaksa untuk berhasil. Coba terus, Coba coba terus. terus. Oke. Nah, dan kalau seperti itu berarti kemungkinannya satu, Berhasil. berhasil. Oke. Karena memaksa kan. Ya. Ngoyo kalau bahasa Jawa. Kalau nggak coba pasti gagal. Pasti gagal. Oke. Gitu. Karena nggak coba. Nah, ini menarik, ini Ya, menarik, ini teori menarik. doang, Jadi gitu. kalau mencoba kemungkinannya ada dua, Ada dua. gagal dan Gagal. berhasil. Tapi punya optimis berhasil. Berhasil. Tetapi kalau tidak coba pasti gagal. Pasti gagal. Seperti Oke, itu. itu menarik banget. Iya, karena berhasil kenapa? Kalau saya tadi ada dua opsi, kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil. Ya. Dan kalau untuk saya berhasil saja. Oke. Karena apa? Gagal itu bukan gagal saya, Mas. Cuman yang tertunda, Oke. keberhasilan yang tertunda. Makanya saya terus-menerus dan alhamdulillah setiap yang saya coba berhasil. Oke. Gitu. Terima kasih ke Bang Keling. Aduh, ini motivasi untuk saya pribadi Mudah-mudahan. dan mungkin juga untuk teman-teman sahabat Keling Lele semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi membuka pemikiran kita lah ya, Iyalah, membuka peluang dengan tadi yang katakanlah dengan pendidikan apa adanya, hanya pendidikan SD dengan kemauan, tapi dengan etikat atau dengan niat baik, semuanya dengan apapun handicap atau permasalahan yang ada, kesulitan air atau kurang air atau tempat cuaca ekstrim atau tanah berpasir atau air asin atau apa, bisa ada solusinya. Ada solusinya. Ya kan, Ada itu seperti itu. Dan kalau bagi teman-teman atau sahabat lele sekalian yang penasaran, mungkin masih penasaran untuk apa sih ininya, bisa menghubungi Nomor nomor WA telepon. saya, Bisa diulang lagi tadi. Tetap semangat. Semangat. Jadi tidak putus asa Tidak putus asa, tidak Terus putus asa, maju. terus maju. untuk tetap baik diri pribadi Ya. maupun untuk masyarakat Orang lain. sekitar. Oke. Oke, sukses Bang Keling. Sukses. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Aduh. Terima kasih.